Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di saat ini lewat sorga suara gembala. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, perkenankan kami datang merendahkan diri dalam nama Tuhan Yesus mengucapkan syukur, terima kasih. Semalaman kami nikmati tidur dengan baik dan pagi ini Tuhan karuniakan kami tubuh yang sehat dan segar pula. Itu sebabnya kami rindu mendengar firman-Mu untuk mengawali kegiatan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu jawaban doa sesuai ukuran iman. Terambil dari Matius pasal 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saya ulang, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudaraku, kita sering tidak mengerti mengapa banyak orang Kristen tidak mendapatkan jawaban, kelepasan, atau pertolongan dari persoalan yang dialami. Padahal mereka sudah tekun berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Apakah kuasa Tuhan sudah berkurang? Oh, tentu tidak, saudara. Apakah Tuhan tidak lagi mengasihi dan memperdulikan anak-anaknya? Sekali lagi tidak. Ada banyak faktor yang terkadang membuat Tuhan harus menjawab tidak, atau Tuhan menjawab tunggu untuk doa yang kita pinta. Nah, saudaraku, bagaimana kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan itu terjadi atas dua orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus dalam pembacaan tadi? Kedua orang buta itu berseru-seru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, ya anak Daud." Berseru-seru saja tidak dapat menyembuhkan. Jika berseru-seru dan berdoa saja dapat menolong dan memulihkan keadaan kita, oh, pasti banyak orang sudah memperoleh jawaban atas doanya, sebab Tuhan mengasihi semua orang yang dengan kasih yang sama. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang menerima jawaban, ada pula yang tidak? Apakah Tuhan pilih kasih? Oh, tidak, saudara. Ada rahasia yang dapat membuka pintu surga untuk memberikan pertolongan kepada setiap kita yang memerlukannya. Nah, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, jelas sekali, saudara, jawaban daripada Tuhan itu sesuai dengan kadar iman yang orang buta itu miliki. Dan ternyata iman orang buta tadi itu, saudara-saudara, benar-benar tertuju kepada Yesus, tidak bimbang dan tidak ragu. Maka akhirnya mata mereka bisa terbuka dan bisa terang melihat seperti mata orang yang sehat pada umumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bertindak untuk memberikan pertolongan bukan tergantung pada pendeta atau hamba Tuhan yang mendoakan, tapi menurut ukuran iman kita masing-masing. Tanpa didoakan oleh hamba Tuhan sekalipun, jika kita punya iman dan berpegang pada firman Tuhan, yakin betul kita pasti memperoleh jawaban. Kalau sekarang kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, "Terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Lukas 17 ayat yang ke-6. Saya tutup dengan kalimat ini. Saudara, selama kita masih ragu dan bimbang, pertolongan Tuhan takkan pernah kita peroleh. Karena itu, milikilah iman yang teguh. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, mari
Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu jelas, kami sudah mengerti. Ternyata kadar iman seseorang itu menentukan apakah permohonannya terkabul atau tidak. Bukan tergantung kepada doa orang lain. Pendeta sekalipun yang mendoakan, kalau yang didoakan tidak punya iman, maka tidak akan terjadi sesuatu. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami mempunyai iman yang hidup, iman yang sungguh-sungguh bulat, tidak ada kebimbangan sama sekali. Itu sebabnya ajar kami membaca firman dengan tekun, karena iman itu muncul ketika kami membaca firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pertolongan-Mu untuk kami yakin, kami percaya, apapun masalah kami, persoalan kami, maka kami minta dengan iman, Tuhan pasti akan mengabulkan. Berbahagialah setiap kami yang imannya teguh dan kokoh dan tidak bimbang, karena orang yang bimbang tidak bisa memiliki sesuatu pun dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sepanjang hari ini kami taruh hidup kami di dalam tangan-Mu, keluarga kami di dalam tangan-Mu. Usaha berkat yang kami nantikan pasti Engkau berikan, sehingga kami memiliki senantiasa berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala hormat, pujian, dan syukur bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sampai berjumpa pada hari yang akan datang. Shalom.